pengakuan tersangka dari bulan November 2025. Dari tersangka sekali produksi dia sebanyak 20 butir, kurang lebih 20 butir. Diduga sudah 2 kali produksi. Karena dia produksi dari bulan November. Kronologi lengkap pembuatan pil ekstasi dengan membangun laboratorium gelap atau pabrik rumahan di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Gang 5, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Kota pada Jumat dini hari 16 Januari 2026 berhasil diungkap polisi. Awal mula dari terungkapnya kasus ini setelah berhasil diamankannya seorang pelaku di wilayah hukum Polsek Samarinda Seberang. Dari data yang dihimpun Tribun Kaltim, pelaku bernama Riza Nur yang pertama kali diringkus jajaran Opsnal Polsek Samarinda Seberang. Lebih lengkapnya terkait hal ini Tribuners akan dilaporkan oleh rekan kami M. Fairusani, wartawan dari Tribun Kaltim. Rekam Fairusani, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih rekan Alvin di studio. Tribuners, selamat siang. Melaporkan dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur terkait pengungkapan yang dilakukan jajaran Polsek Samarinda Seberang, Polresta Samarinda yang berhasil mengungkap pabrik rumahan ekstasi yang memproduksi sendiri, ya ini tersangka terkait narkotika jenis pil ekstasi yang bermotif Iron Man. Nah, laporan dari Kota Samarinda sendiri ada 2 tersangka yang sudah diamankan ke pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni Riza Aryano dan RR Roy Ramadan, yang mana kejadian ini juga terungkap dari satu tersangka yang yakni Riza Aryanur yang tertangkap pertama kali di kawasan Jalan Pangeran Bendahara, Kecamatan Samarinda Seberang oleh jajaran unit Opsnal Polsek Samarinda Seberang. Nah, dari barang bukti dari tangan tersangka pelaku pertama yang kini sudah ditetapkan jadi tersangka, ada 2 butir pil ekstasi dari tangan pelaku sendiri yang kemudian dilakukan pengembangan, dan pihak pelaku pertama yakni Riza Aryani itu mengaku mendapat barang haram ini dari Roy Ramadan, yang kemudian diakui bahwa pil tersebut juga diracik sendiri oleh tersangka kedua yakni Roy Ramadan. Dari situlah polisi Polsek Samarinda Seberang kemudian langsung melakukan pengembangan dan uh, mulai menelusuri Jalan Lambung Mangkurat di Gang 5, di mana ternyata benar bahwa ada salah satu rumah kontrakan yang ditempati tersangka kedua Roy Ramadan, yang memang untuk digunakan memproduksi pil ekstasi uh, yang bermotif Iron Man dengan warna merah muda. Di situ polisi menggeledah rumah kontrakan yang kemudian menemukan barang-barang, lalu ada alat-alat sederhana yang untuk diciptakan mencetak pil ekstasi sendiri, yang kemudian uh, untuk dihasilkan dan dijual, diedar di sekitar Kota Samarinda. Kapolsek Samarinda Seberang Ahmad Behaki juga mengatakan bahwa dalam sehari pelaku bisa memproduksi setidaknya 20 butir yang kemudian nanti dipasarkan dengan harga sekitar 350.000 sampai 400.000 rupiah. Dari yang diproduksi juga beberapa diantaranya sudah pernah laku terjual, dan dia kata Kapolsek bahwa pelaku Roy Ramadan eh, sempat memproduksi di rentang waktu November hingga tertangkapnya di Januari 2026 sekarang. Nah, kini 2 tersangka yang juga salah satunya
diketahui sebagai residivis kasus yang sama kini juga sudah ditahan menjadi tersangka di Polsek Samarinda Seberang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan kasus ini pun sekarang masih ditangani oleh Polsek Samarinda Seberang, apalagi terkait dari mana bahan-bahan yang digunakan oleh tersangka Ramadan. Begitu rekan Alvin, laporan dari Kota Samarinda. Terima kasih rekan M. Fairuzani melaporkan langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur. Berapa lama dia bergelut di bidang ini? Baru pengakuan tersangka dari bulan November 2025. Dari tersangka sekali produksi dia sebanyak 20 butir, kurang lebih 20 butir. Diduga sudah 2 kali produksi. Karena dia produksi dari bulan November 2025 sampai kemarin kita amankan. Dia belajar dari mana, Pak? Ada latar belakang formasi kah, Pak? Atau dari mana gitu, Pak, belajar? Keterangan dari tersangka, dia belajar secara online. Dari YouTube, Pak? Secara online, dia mungkin dari YouTube atau mungkin dia lihat-lihat media sosial lain. Lagi? Bahan baku didapat, ada yang dia beli dari apotik seperti kayak analgesik tuh, bekas kepala kan itu gampang didapat dari apotik, dan juga ada dari online. Termasuk barang-barang yang alat cetaknya itu dia beli dari online. Keterangan dari tersangka RN. Sabunnya dia menyatakan beli dari orang tidak dikenal. Itu masih kita pengembangan. Kami sudah berkoordinasi dengan Satres Polres untuk menindaklanjuti terkait dengan sabu yang didapat dari tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.